Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan tak kunjung turun, krisis air bersih berkepanjangan masih melanda warga Magelang, sehingga mereka berebut bantuan air bersih. Harga gabah melonjak, pencurian padi siap panen kembali marak di Sragen. Tawuran 2 kelompok pelajar terjadi di Grobogan. 1 pelajar menderita luka karena terkena sabetan senjata tajam. Dua kelompok pelajar terlibat tawuran di Jalan Lingkar Purwodadi, Kecamatan Brati, Grobogan. Akibat tawuran, 1 pelajar terluka di bagian kepala akibat terkena senjata tajam. Sejumlah pelajar saling serang dengan senjata tajam di Lingkar Purwodadi, Desa Menduran, Kecamatan Brati, Grobogan pada Jumat sore. Akibat tawuran ini, 1 orang pelajar terluka di bagian kepala, terkena senjata tajam. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Siaga Utama Brati. Sedang 2 pelajar lain tertangkap warga lalu diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan memang benar kita ada korban, saat ini masih dirawat di rumah sakit Siaga Utama. Dengan 2 orang masih kita mintai keterangan untuk bahan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan, para pelajar yang terlibat tawuran terlebih dahulu membuat janji. Mereka saling tantang di media sosial. Setelah melakukan pengembangan kasus, polisi menangkap 2 pelajar lain yang terlibat tawuran. Selain menangkap para pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti senjata tajam. Hingga kini total ada 4 pelajar yang tertangkap. Semuanya masih berstatus sebagai saksi. Polisi sudah mengantongi identitas pelajar lain yang terlibat tawuran. Ada beberapa pelajar, ada puluhan pelajar yang nama-nama dan identitasnya kita sudah ketahui dari kedua belah pihak. Kita sudah berkoordinasi dengan Polresta Pati juga, khususnya di Polsek yang ketempatan dari SMK tersebut. Polres Grobogan sudah berkoordinasi dengan Polresta Pati karena tawuran ini melibatkan pelajar dari wilayah Grobogan dan Pati. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Sebuah toko minuman di Kudus dibobol maling. Pelaku membawa kabur bahan baku dan alat produksi. Dari rekaman kamera pengawas, pelaku mengenakan jaket dan helm. Pelaku masuk toko dengan merusak gembok pintu. Pelaku kemudian membawa kabur sejumlah bahan dan alat produksi. Kasus pencurian ini menimpa toko minuman teh di Jalan Kudus Colo, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kudus. Pemilik baru mengetahui toko dibobol maling setelah mengetahui sejumlah barang raib. Polisi kini memburu pelaku berbekal petunjuk kamera pengawas toko. Mereka melapor ke kita, ke Polsek Dawe, dan kita langsung melakukan olah TKP sekaligus melakukan penyelidikan. Dari pengecekan di TKP, kerugian 2 buah tabung gas beserta beberapa sembako. Di tengah harga beras yang tak kunjung turun, pencurian padi siap panen terjadi di Desa Bedoro, Sragen. Pencurian terjadi saat harga gabah sedang tinggi sehingga para petani merugi. Polisi bersama pemerintah desa mendatangi sawah milik Iswadi di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, Sragen. Lahan sawah Iswadi sebenarnya sudah siap panen, namun padi justru dibabat pencuri sebelum dipanen. Polisi menemukan jejak pencurian berupa batang dan bulir padi di pinggir sawah. Pencurian baru diketahui warga pada Jumat pagi. Lokasi sawah sepi diduga menjadi pertimbangan pencuri sehingga leluasa membabat tanaman padi siap panen. Tadi saya dibilangi sama keponakan saya, dia habis beli sarapan dari gudang sampai rumah, bilangin saya, Mbah, warinya Mas Is di Red Wong gitu. Terus saya kesini sama Pak RW, sini saya terus berhenti di sini, nunggu di sini. Untuk modus, jadi
Diduga pelaku dini hari atau menunggu sepi, lengahnya kaitannya dengan lalu lalang warga masyarakat di sini karena ini persawahan, dimungkinkan sepi dari orang ataupun masyarakat lalu lalang di sini. Pencurian padi jelang panen kerap terjadi di Desa Bedoro. Tingginya harga gabah saat ini diduga mendorong para pelaku mencuri padi siap panen. Harga gabah di tingkat petani saat ini mencapai Rp7.300 per kilogram. Musim ini mungkin yang pertama kali, kalau musim kemarin beberapa lokasi. Cuman kejadian yang sama mirip seperti ini. Jadi, ini merupakan pencurian di warga desa kami. Polisi dari Polsek Sambung Macan akan meningkatkan patroli tengah malam di area persawahan untuk mencegah pencurian padi. Warga juga diimbau untuk ikut memantau lahan sawah siap panen, terutama pada malam hari, agar pencuri tidak leluasa beraksi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. 3 wartawan gadungan di Kabupaten Brebes ditangkap polisi karena memeras petani hingga 10 juta rupiah. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka terancam 4 tahun penjara. Tarsono, Kuswanto, dan Heru Mustafa harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran memeras petani di Dusun Embel, Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Brebes. Saat menjalankan aksinya, ketiga tersangka mengaku sebagai wartawan dan meminta uang kepada petani dengan dalih korban telah menyalahgunakan sumber mata air untuk mengairi persawahan pribadi korban. Jadi mereka ketiga oknum tersebut yang mengaku oknum wartawan mendatangi korban, dia berdalih terkait dengan penggunaan air yang untuk mengairi dan untuk menyirami tanaman, dan mereka diancam dengan pasal tertentu. Akhirnya dia menjanjikan sesuatu hal untuk memberikan sesuatu kepada mereka, yaitu berupa uang. Mereka meminta berapa Pak? Tadinya 15 juta, terkumpulir dia sanggup 10. Dan sudah diberikan 2 juta dulu, 8 juta untuk yang berikutnya. Sudah berapa kali meminta uang? Jadi 2 kali, sekali dia dikasih 2 juta untuk tempo belakangan untuk datang hari Kamis itu. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal 368 dan 369 Jungto pasal 378 tentang penipuan. Kini penjara selama 4 tahun menanti tersangka. Sebelumnya pada Kamis malam 21 September 2023, ketiga tersangka mengaku sebagai wartawan dan memeras seorang petani. Penipuan ini diketahui warga. Ketiga tersangka ditangkap dan dibawa ke balai desa untuk selanjutnya diserahkan ke polisi. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes.